Ini komposter ini saya buat dari beton bertulang. Ini ukurannya cukup 60 kali 60 dan relatif tidak memerlukan tempat ya, karena ini didesain untuk tempat yang lahannya sempit, bahkan ini juga di bawah pohon. Ini tempatnya cukup. Nah, ini didesain sedemikian rupa masuk ke dalam tanah, dan ini lubangnya untuk memasukkan bahan-bahannya, sampah organik. Kemudian juga perlu disediakan pipa udara karena proses ini jadi proses pengkomposan ini juga memerlukan udara dan juga menimbulkan udara panas yang harus dikeluarkan. Ya, baik, ini kita praktekkan ya bagaimana cara membuat kompos. Ini baru saja dipanen sehingga bagian bawahnya kosong, maka dari itu harus saya rojok dulu supaya komposnya turun dan tempatnya menjadi kosong. Baik, saya rojok dulu. Ini biar turun dan juga supaya ada rongga udara dibutuhkan bagi material kompos untuk proses penguraiannya ya cukup. Nah, ini setiap hari begini, jadi diisi ditutup gitu, dan ini harus rapat, tempatnya harus rapat supaya tidak menimbulkan bau. Baik, jadi material apa saja yang dipergunakan untuk membuat kompos ini? Pertama yaitu sampah dari dapur. Ini sampah organik dari dapur berupa sisa makanan yang sudah dipilah. Kemudian juga daun-daun hijau ya dari kebun. Ini diperlukan supaya memberikan kadar nitrogen ya ke dalam kompos nanti yang akan dibuat. Kemudian juga daun-daun yang sudah kering atau bisa kita sebut sebagai sampah coklat. Ini memberikan unsur karbon. Kemudian unsur yang diperlukan berikutnya yaitu udara ya, meskipun ini tertutup tapi juga udara tetap masuk waktu kita buka untuk memasukkan bahan-bahan sampah organik. Kemudian sebenarnya juga membutuhkan air untuk prosesnya karena harus basah, tetapi tidak perlu kita menyiram air ke dalam komposter ini. Jadi kalau disiram air bisa terlalu basah, terlalu lembab, dan terlalu padat. Kalau terlalu padat nanti bisa mengganggu proses penguraiannya, bisa jadi tidak membusuk atau bisa jadi lagi menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kadar air yang dibutuhkan cukup diperoleh dari ini ya, sampah sisa makanan dari dapur ini sudah mengandung kadar air. Juga daun-daun yang hijau ini mengandung kadar air. Ini setiap hari kita masukkan, jadi prosesnya begini. Sampah organik yang dari dapur kita masukkan
harus bergantian ya, jadi kombinasi, jadi ada sampah dapur nanti dikombinasi sampah kering ya, yang sampah coklat ini daun kering juga sampah daun hijau. Kalau terlalu banyak bahan-bahan yang dari dapur nanti bisa menimbulkan belatung dan juga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Baik, mari kita praktekkan ya. Ini saya masukkan. Nah, ini kalau terlalu banyak sampah dapur juga akan menjijikkan. Ini bisa ini. Kemudian sampah yang hijau kita masukkan ya. Ini kita perlu kayu untuk merojok ya, supaya masuk rata. Nah, masih kosong, bisa diisi lagi. Kalau kita sehari-hari kadang-kadang kan kita banyak sampah dapur, kadang-kadang kita memotong bunga-bunga atau daun-daun dari pohon seperti ini. Misalnya kita sedang merapikan daun-daun bunga, itu dimasukkan saja ke dalam komposter ini, nantinya akan diproses secara alami oleh mikroorganisme. Mikroorganisme ini otomatis sudah ada sendiri di dalam bahan-bahan kompos, jadi kita tidak perlu repot-repot menyediakan mikroorganismenya. Ini sampah coklat ini adalah daun-daun yang jatuh dari pohon yang kita sapu sehari-hari. Kadang-kadang ada plastik ya, perlu kita buang. Plastik tidak bisa membusuk ya, kita masukkan ini. Nah, ini semua yang coklat ini kita masukkan. Ada keistimewaan dari sampah-sampah daun kering ini untuk proses pengkomposan. Jadi karena ini kering, sehingga material ini bisa menyerap kadar air pada saat kadar airnya terlalu berlebihan, sehingga bisa seimbang. Jadi daun-daun yang kering ini fungsinya menjaga keseimbangan kelembapan di dalam ruang komposter ini. Baik, kita rojok lagi ya, supaya bisa masuk semua. Nah, masih cukup ini. Nah, masih kosong kan? Ini sisa-sisa yang hijau masih ada, kita masukkan. Nah, masih cukup. Nah, jadi ini kelihatan ya, sampah-sampah daun yang hijau dan yang coklat kering ini fungsinya juga supaya kita kalau buka komposter ini ya kita tidak merasa menjijikkan, karena kalau setiap hari sampahnya
dari dapur ini kelihatan menjijikkan. Nah, kalau ditutup dikombinasi dengan sampah-sampah daun hijau kering coklat ini, nah, kelihatan lumayan tidak menjijikkan. Kalau sudah, langsung kita tutup. Nah, ini tutupnya juga dari plat beton bertulang. Nah, sudah aman. Ini sudah tidak muncul bau. Ya. Terus akan seberapa lama proses penguraian ini menjadi kompos? Ya, ini sebenarnya bisa jadi 1 bulan, tapi kan prosesnya terus menerus. Jadi ini masuk, ini panen dari sana, di sana ada tempatnya, pintunya di luar, masuk panen, terus kosong, diisi lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau memanen itu bisa setiap saat. Jadi kita bisa lihat kondisi komposternya, kalau sudah penuh otomatis kita harus panen supaya bisa kita masukkan lagi bahan-bahan sampah organik yang ada di rumah kita. Ini hasil panen yang kemarin. Nah, ini asalnya dari daun ya, dari daun-daun yang begini bisa menjadi tanah ya. Ini kita lihat, nah, persis tanah. Padahal ini tidak pernah dimasuki tanah ke dalam komposter ini. Nah, ini jadinya. Terus apa gunanya kompos? Ini kompos ini adalah pupuk alami yang kita kalau sudah bisa membuat ini tidak perlu membeli. Maka dari itu untuk melengkapi kegiatan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik ini, kita juga harus hobi menanam pohon ini supaya bisa dimanfaatkan langsung untuk di lingkungan kita. Jadi kita ada semangat untuk mengelola kompos ini. Dan ini tempatnya relatif kecil dan hampir tidak membutuhkan tempat. Ini bisa terus menerus prosesnya. Dan ada lagi satu lagi, biasanya pertanyaan dari rekan-rekan kita, bagaimana kalau muncul belatung? Nah, kalau belatung ini perlu kita ketahui prosesnya timbulnya belatung itu dari terlalu banyaknya sampah dapur. Nah, maka dari itu kalau ada belatung, nah berarti otomatis kita harus memperbanyak sampah-sampah daun, terutama daun yang kering. Itu bisa otomatis akan menghilangkan belatung dan juga menjaga kelembapan di dalam ruang komposter. Oke, saya kira cukup cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara para pecinta pelestarian lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi